Yes, silahkan teman-teman media juga boleh mengambil posisi yang nyaman untuk press conference di kali ini, karena di hari ini tidak hanya jajaran cast dan juga jajaran filmmakers, tapi juga ada keluarga yang hadir di sini. Tepuk tangan untuk keluarga besar dari Bu Glenn Fredly. Terima kasih sudah hadir menemani kita di sini. Dan juga silakan buat teman-teman media yang masih ada di belakang untuk mengisi kursi-kursi di depan supaya lebih nyaman dan boleh disiapkan untuk pertanyaannya. Mungkin kita langsung ngobrol dengan Mas Daniel Mananta sebagai produser. Official poster dan official trailer baru aja diresapi oleh teman-teman media dan juga dinikmati dengan begitu hangatnya, dengan begitu luar biasanya ke teman-teman media. Sebenarnya dari Glenn Fredly The Movie, apa yang mau disampaikan dari official poster dan trailer ini, Mas Daniel? Silahkan. Ya, seperti tadi yang ketika saya awal bilang bahwa sepertinya perjuangan Bung Glenn itu belum selesai. Dia meninggalkan kami semua, kita semua, itu terlalu cepat di tanggal 8 April 2020. Dan film ini mungkin bisa dibilang seperti perpanjangan tangan dari misi beliau yang belum selesai. Jadi itu sih dari film posternya sendiri, dari trailernya sendiri, dan bahkan dari filmnya. Kita berharap banget dari trailer ini orang pun juga udah tergugah gitu ya untuk menyaksikan film, karena di film sendiri itu banyak banget pesan-pesan dari almarhum Bung Glenn yang kita ingin sampaikan di film trailer ini. Menarik juga untuk kita lihat beberapa waktu di sosial media, kita yang baru diungkap yaitu mengajak kolaborasi Yura Yunita untuk mengisi original soundtrack dari sebuah lagu yang belum pernah dirilis oleh Bu Glenn Fredly. Ini apa yang berarti kita membaca ini, dan ini menarik, boleh diceritakan ke teman-teman media Mas Daniel gimana prosesnya? Oke, jadi ini saya actually baru tahu juga dari Mutia Ayu, kira-kira sebelum kita rilis lagu ini, dan saat itu lagi di Glenn Fredly ini ya di kantor, dan di situ Mutia bilang, wow, lagu ini sebenarnya lagu yang direkam sama Bung Glenn ketika Gewa lahir. Setelah Gewa lahir, Bung Glenn tuh sempat di opname di sebuah rumah sakit di Jakarta, dan di situ saya nggak tahu ya, kemungkinan besar tuh Bung Glenn sedang bersyukur banget, dari rasa yang sangat bersyukur banget. Akhirnya ketika beliau berumur 44 tahun memiliki keluarga yang lengkap, memiliki seorang istri dan memiliki seorang anak putri yang bernama Gewa. Dan di situ akhirnya apa yang dicari selama ini, I think he felt full. Dia benar-benar merasa lengkap banget. Terciptalah lagu Keluarga. Dan akhirnya ketika pulang dari rumah sakit, beliau dengan handphonenya merekam dengan piano lagu Keluarga tersebut. Nah, di situ ketika kita lagi masih ngobrolin soal skrip di draft 10, itu saya didengerin tuh sama Musik Bagus. Ini ada beberapa lagu-lagunya Bung Glenn yang sebenarnya belum pernah dirilis. Begitu dengerin lagu pertama, yaitu judulnya Keluarga, itu saya langsung bilang, this is going to be the soundtrack of Glenn Fredly The Movie. Dan kita bersyukur banget, akhirnya kita memilih Yura juga sebagai penyanyi dari lagu Keluarga ini, dan banyak cerita-cerita yang luar biasa banget yang kita dapatkan juga dari lagu Keluarga ini. So, dan di situ kita juga ngajak semua teman-teman yang penggemar Glenn atau mungkin bukan penggemar Glenn atau yang nggak tahu Glenn, bahwa di momen dimana kita berkumpul dengan keluarga, apalagi di momen Ramadan seperti ini gitu ya, ketika kita sering banget buka bersama, kita nanti akan ada halal bihalal, minal aidin wal faizin pada semua keluarga juga. Di sini nanti akan ada foto keluarga. Kita pengen mengajak untuk memakai lagu Keluarga dari Yura Yunita sendiri ini untuk kayak apa ya, mengingatkan lagi bahwa ini adalah sebuah pesan dari Bung Glenn, bahwa keluarga itu mungkin tidak sempurna dan memiliki cerita yang wow, beragam banget gitu naik turunnya, tapi tetap itulah keluarga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita harus bersyukur atas keluarga kita gitu. Wah, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Terima kasih Mas Daniel. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke sutradara kita itu Mas Lukman Sardi. Mas Lukman Sardi, barusan kita teman-teman media menyaksikan official trailernya. Kalau boleh dikasih clue lagi ke teman-teman media, menyatukan antara cinta, musik, dan keluarga di film nanti akan seperti apa sih Mas yang bisa dibocorin ke teman-teman media saat ini? Silakan. Jadi sebenarnya buat
buat saya pribadi itu bukan hal yang mudah juga ya untuk kan kalau kita bikin film itu apalagi kita ngomongin tentang seorang gitu ya, itu biasanya bukan hal yang gampang untuk menentukan fokus mana yang akan kita ambil, karena nggak mungkin kita akan menceritakan the whole story gitu, kehidupan itu sendiri. Nah dari hasil brainstorming itu memang dari awal juga Daniel sudah melihat dan bahwa skrip itu juga sudah berjalan, bagaimana Glenn sebagai seorang manusia. Justru itu yang saya selalu bilang, saya selalu menolak kalau film ini disebut biopic, karena ini film tentang kehidupan seseorang yang telah melakukan sesuatu buat dirinya, buat keluarga, dan bahkan buat Indonesia. Itu buat saya jadi bukan, lebih ke basic, film adalah film tentang manusia. Di dalam manusia itu tentu dia juga punya orang-orang yang selalu terhubung dengan dia melalui cinta, yaitu keluarga. That's the point, makanya hal yang tiga itu sangat akan tergambar di film ini. Bagaimana cintanya Glenn terhadap roots-nya, bagaimana cintanya Glenn terhadap keluarga, bagaimana cintanya Glenn terhadap kemanusiaan. Itu menjadi hal-hal penting gitu. Dan kalau kita ngomong keluarga itu of course kita punya satu keluarga. Tapi kalau kita ngomongin apa yang ingin dituju oleh Bung, Indonesia itu adalah keluarga kita bersama. Sehingga dengan kita menganggap Indonesia itu keluarga, kita merasa bahwa kita harus saling mengasihi, kita harus saling peduli, dan akhirnya jadi kemanusiaan itu menjadi titik yang paling penting. Itu sih sebenarnya yang sebenarnya akhirnya kita menjadi mencoba mengeksplor ke arah. Saya nggak bisa spill terlalu banyak, tapi paling nggak dari trailer itu sudah bisa tergambarkan bagaimana hubungan dia dengan lingkungannya, bagaimana dengan bapaknya, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan istri, dan orang-orang yang terdekatnya dia. Itu sih. Ya, Mas Lukman sebelumnya juga kan kita ketemu dengan teman-teman media, tapi mungkin Mas Lukman belum sempat cerita gimana Mas menyatukan energi jajaran cast dengan misi besar dari Glenn Fredly The Movie ini, sehingga nanti di 25 April benar bisa sampai terdeliver dengan baik ke penonton di Indonesia. Mas Lukman silakan. Ya, saya merasa bersyukur sih bisa bekerja sama dengan jajaran cast yang ada di sini gitu. Bukan hanya jajaran cast, tapi saya dapet tim yang luar biasa banget gitu. Itu udah jalan Tuhan yang luar biasa gitu. Karena banyak banget kejadian, misalnya contoh paling simple gitu, untuk kita bisa mendapatkan, kita misalnya ngomong kru, satu kru yang pengen kita kejar karena untuk kebutuhan bentukan atau kualitas dan segala macam. Awalnya nggak bisa, akhirnya kita nemuin orang lain, tapi tiba-tiba di tengah-tengah orang lain ini juga nggak bisa. Akhirnya saya ngotot balik yang ke pilihan yang pertama, tiba-tiba pilihan yang pertama jadi bisa. Jadi as all the process itu memang kayak semua udah menyatukan kita semua yang ada di sini. Jadi kayak saya selalu bilang bahwa film itu atau itu kayak jodoh gitu. Kayak misalnya kita ngomongin karakter gitu ya. Ini bukan mereka yang mencari karakternya, tapi karakter itu yang akhirnya menemukan siapa yang akan memerankan karakter itu di film. Dan saya merasa itu hadir di film ini. Jadi saya ngerasa kayak kerjasama sama mereka, chemistry-nya tuh bukan lagi kita ngomongin tentang oke, kita punya hubungan profesional kerja, balik-baliknya ujung-ujungnya kita udah jadi satu keluarga dalam produksi itu. Ya sih, tepuk tangan untuk Mas Lukman Sardi, terima kasih. Kita ke Martino Leo. Yes. Setelah official poster dan official trailer, Berkas makin dekat juga akan tayang Glenn Fredly The Movie tanggal 25 April mendatang. Untuk seorang Martino Leo seperti apa perasaannya? Dan gimana setelah menjalani the whole proses sampai dengan menjelang tayang ini, Leo? Ya, selama proses I felt blessed, merasa dijaga dengan baik oleh Mas Lukman, Kang Daniel sama Pak Yadi, all of the crew and all of the cast. Itu emang nimbulin satu rasa yang keluarga gitu, tanpa pretentious, tanpa ada ingin mengglorify themselves, tapi ingin mengglorify the story sama Bung Glenn. Ya, Gitu. untuk Leo. Rasa deg-degannya karena belum lihat hasilnya kan. Gimana ya? Gitu. Sengaja dirahasiakan ya untuk Iya. Mas ya, Mas Lukman ya. Mau tahu nggak? Aku mau tahu banget. Foto banget ya. Leo, di sini kau beradu peran dengan Zulfa Maharani, ada Sonia dan juga Alisa. Ini gimana untuk seorang Leo
beradegan dengan Zulfa, Sonia dan juga Alisa? Menyenangkan karena ya itu kan datang dengan gelas kosong dan siap untuk diisi. Kita semuanya tujuannya satu, untuk boom. Yes, itu dia. Bukan untuk Martino Leon, terima kasih. Kita ke Om Bucek dan juga ke Tante Ruth Sahanaya. Om Bucek, menarik kalau kita ngebahas tentang Om Bucek dan juga Tante Ruth Sahanaya di film ini menjadi pasangan di Glenn Fredly The Movie. Pandangan dari Om Bucek dan juga Tante Ruth Sahanaya tentang keluarga yang disajikan dan spirit yang diberikan dari Glenn Fredly The Movie seperti apa sih? Om Bucek dulu mungkin, silakan. Terima kasih. Ini sih luar biasa ya. Waktu saya ditelepon sama Lukman, nggak kebayang bahwa begitu akhirnya kita ketemu duduk ngobrol di kantor dan proses ini terjadi sampai sekarang, dan akhirnya kita juga antara semua cast dan kru menjadi jauh lebih dekat dari sekedar kenal ya, kita akhirnya jadi keluarga besar lah. Dan ya harapan saya tentunya energi baik ini bisa tersampaikan dan dinikmati oleh seluruh penonton di Indonesia maupun di mana aja. Siap, terima kasih Om Bucek. Kalau Tante Ruth Sahanaya seperti apa sih keluarga yang dibawa di sini untuk penonton di Indonesia nanti? Iya, buat saya ini benar-benar suatu apa ya, tadi Bucek aja bayangin yang udah berpengalaman main begitu banyak film masih merasa nggak percaya gitu ya bisa melakukan adegan ini, apalagi saya yang benar-benar baru ini pertama kali saya berakting di sini bintang film ini. Yes. Jadi bintang film loh hari ini. Iya, tapi pertama saya yakin banget semuanya pasti udah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang atur gitu, Tuhan yang mau melalui Lukman justru. Thanks Lukman untuk kepercayaannya. Lukman yang meyakinkan saya bahwa saya bisa untuk melakukan ini, untuk acting ini, dan di tim ini saya merasakan bahwa saya juga sudah mendapatkan keluarga baru rasanya gitu ya. Dan saya yakin film ini saya berusaha sedemikian rupa untuk ada Mama Linda tadi, Mama Linda. Hai Mama Linda. Semoga nanti kalau nonton filmnya full bisa menjadi mewakili apa yang dirasakan oleh Mama Linda, ya Mama Linda. Sekali lagi semoga film ini kalau buat saya kita jadi lebih mengerti lagi artinya sebuah keluarga dengan segala macam warna yang dipunyai oleh tiap manusia di dalamnya, dan kita lebih belajar lagi, terutama saya pribadi dari film ini lebih belajar lagi apa artinya memaafkan dan mengampuni. Itu aja. Yes, terima kasih Om Bucek dan juga Tante Ruth Sahanaya. Terima kasih. Kita ke Zulfa Maharani. Zulfa jadi sosok Mbak Mutiari yang ada di depan Zulfa. Setelah menjalani proses panjang untuk in real life Zulfa sendiri memaknai sebuah perjuangan spirit dari Glenn Fredly The Movie ini seperti apa sih Zulfa? Silakan. Wah, pertama-tama aku bersyukur banget ada di project Glenn Fredly The Movie ini. Terima kasih juga untuk Mas Lukman sama Kak Daniel udah mempercayakan. Terima kasih juga untuk Kak Ayu. Waktu research, buatku aku jadi mempelajari banget dan belajar sosok Bung Glenn, arti keluarga juga dari point of view Kak Ayu, dan buatku itu sebuah hal yang aku nggak bisa berkata-kata pokoknya. Tapi dari film ini semoga aku bisa berhasil mengcapture sosok yang Mutia Ayu dengan baik. Zulfa Maharani, terima kasih Zulfa Maharani. Sebelahnya kita juga punya Ungki Wiryawan dan juga Sahira Anjani yang baru pertama kali akhirnya muncul ke depan teman-teman media diperkenalkan di Glenn Fredly The Movie. Boleh diceritakan bagaimana? Boleh tepuk tangan dulu silakan untuk Ungki Wiryawan dan juga Sahira Anjani. Boleh diceritakan ke teman-teman media bagaimana proses keikutsertaan kalian di film ini, dan semua berarti banget apalagi sama musisi juga untuk seorang Ungki Wiryawan. Silakan. Iya. Di sini tetap DJ. Silakan Mas Iki.
Kalau dari saya pribadi, saya senang sekali waktu pas diajak untuk casting Felix ya sebagai manajernya Glenn Fredly di sini di dalam film Glenn Fredly The Movie, karena dulu itu ada salah satu penyanyi juga namanya Maruli Tampu Bolon. Kita pernah nge-remix lagunya Glenn Fredly untuk acara Net TV waktu itu, cuma untuk tayangan sekali aja gitu. Nah ini Ruli ini ngefans banget sama Glenn, jadi saya banyak banget tahu Glenn gara-gara nongkrong di rumah sahabat saya ini yang penyanyi, dan dia menceritakan semuanya tuh dari zaman dulu sampai sekarang, sampai akhirnya saya kayak gila ya, dari semua nada dan juga lirik yang dipilih sama Glenn itu menurut saya mempunyai makna hidup sekali gitu. Nah begitu pas kok bisa tiba-tiba bertambah tahun, tiba-tiba ada film ini dan saya di casting waktu itu untuk jadi Felix nih, seorang Felix ini. Terus lawan main saya Sahira aja nih. Sahira ini luar biasa ya kita ya, pas lagi reading segala macam, karena kita harus ada tekokan kan. Di sini kan saya menjadi adiknya Bung Glenn ya. Yes. Nah, kayak gitu. Jadi banyak sekali diskusi sama Lukman juga pas lagi reading itu, dan akhirnya kita mencari titik. Sebenarnya akhirnya saya melihat bahwa film ini adalah film keluarga yang penuh suka dan duka yang sangat mendalam, dan menurut saya sangat penting banget untuk ditonton sama semua keluarga yang ada di Indonesia, terutama yang mencintai musiknya. Yes, itu ya. Kira terima kasih Mas Tinggi. Sahira aja nih, boleh ceritakan dong berperan sebagai itu Bung Glenn ada di sini juga bersama kita, dan Bung Uci juga. Silakan Sahira. Aku beban lagi depan-depanan sama Kak Uci sengaja duduknya sini ngeliatin Sahira ya. Silakan Sahira. Iya, aku sebenarnya percaya nggak percaya terlibat di proyek Glenn Fredly ini, karena jujur dari awal aku ditawarin casting aku nggak pede. Tadinya antara mau ngambil atau enggak, karena aku ngerasa kayaknya nggak masuk deh gitu karakter aku. Tapi ternyata Tuhan bicara beda, dapet kesempatan dari Mas Lukman, terus juga Pak Daniel juga semua yang percayain karakter Uci ini ke aku. Ya semoga apa yang sudah aku berikan di dalam Glenn Fredly ini apa yang mewakili Kak Uci yang sebenarnya gitu, dan Kak Uci puas dengan sosok yang aku bawakan di film ini, dan semoga juga semua orang juga menyukai film ini, karena memang film ini menceritakan tentang keluarga, dan aku ngerasain sendiri syuting Glenn Fredly ini keluarga banget. Yes, ini dia. Saya kira kalau ngobrol sama Leo-nya seperti apa sebagai karakter Kang Harik di sini, silakan. Kita nggak ngobrol ya. Kita punya bahasa isyarat sendiri, enggak. Kalau Rio memang kebetulan aku udah kenal Rio, jadi untuk pendekatannya nggak terlalu susah, dan memang Rio Kita dulu juga. main PUBG kan. Oh, Iya lagi. pendekatannya karena itu ya. Jadi nggak ada kesulitan lah untuk build chemistry kakak adik antara Sahira dan Leo ya di sini ya. Untungnya sih nggak ada, karena Yes. Rio juga orangnya kan bisa berbaur ya, gitu. Bisa ya. Siap, Sahira ini terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Sahira jadi juga. Kepada LD,